Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu uliz zarari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah. Wa qulau wa'adallahu husna wa faddalallahu mujahidina alal qa'idina ajron azima. Tingkat martabat karena perjuangan. Arti jihad ialah kerja keras, bersungguh-sungguh ataupun berjuang. Agama tidak akan tegak kalau tidak ada semangat berjuang. Kadang-kadang arti jihad dikhususkan kepada menghadapi peperangan. Setelah berhijrah ke Madinah, datanglah perintah jihad yang telah berkhusus artinya kepada berperang. Tetapi di zaman Rasulullah SAW, perintah berperang barulah umum saja kepada barang siapa yang ada kesanggupan berkorban. Dengan mengorbankan harta dan dituruti juga dengan mengorbankan jiwa, kerap kali terjadi kepada seluruh mujahidin yang akan pergi berperang. Itu diminta terlebih dahulu mengeluarkan pengorbanan harta untuk belanja berperang. Bahkan alat senjata yang dibawa pergi berperang hendaklah diusahakan sendiri. Ulama-ulama ahli fikih menetapkan hukum bahwasanya pergi berjihad ke medan perang setelah nafiri panggilan perang berbunyi adalah fardu kifayah hukumnya. Artinya telah terlepas kewajiban itu dari pundak semua umat apabila telah ada yang menyanggupinya. Tetapi apabila musuh masuk ke dalam negeri, jihad menjadi fardu ain. Artinya semua orang dengan sendirinya menjadi mujahid. Menjadi tentara memanggul senjata. Pada masa itu tentara belum diatur sebagaimana sekarang yang dinamai pertahanan wajib. Oleh sebab itu, sebelum ayat yang kita tafsirkan ini turun, kalau ada orang yang tidak pergi padahal dia tidak berhalangan, mendapat saja celaan batin dari masyarakat zaman Rasul. Tetapi belum ada teguran. Oleh karena belum ada teguran, maka orang yang pemalas pun bisa mencari atau mengemukakan berbagai dalil mengapa dia tidak berkorban harta benda dan jiwa. Maka datanglah ayat ini. Orang-orang yang duduk dari kalangan orang-orang yang beriman, yang tidak berhalangan, tidaklah sama dengan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta benda mereka dan diri mereka. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari, ayat ini turun ketika akan terjadi peperangan Badar. Ketika kita dapat memahami apabila kita tinjau riwayat peperangan Badar, mengapa ayat ini turun. Rasulullah sendiri pada mulanya berat sangkaan beliau bahwasanya seluruh muhajirin akan sudi turut berperang ke Badar menghadapi musyrikin yang telah mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Tetapi kaum Ansor belum dapat dipastikan oleh Rasulullah SAW apakah mereka akan turut berperang atau tidak. Sebab dalam perjanjian semula dalam Bai'atul Aqobah tidak tersebut bahwa orang Madinah pun atau Ansor akan suka pula turut dalam peperangan itu. Kalau akan pergi mengeluarkan orang Yahudi, orang Quraisy maksudnya, jauh keluar kota Madinah. Tetapi dalam pertempuran bersama, pimpinan-pimpinan telah menegaskan walaupun merenangi lautan, mereka pun akan sudi pergi menurut Rasul. Dan mereka tidak akan membiarkan beliau sendirian. Sebagaimana Bani Israel pernah mengatakan kepada Nabi Musa, pergilah engkau bersama Allah engkau dan biarkanlah kami duduk di sini. Maka ayat ini telah menunjukkan
bahwa apabila seruan perang telah datang, hendaklah sekalian mukminin sebagai akibat yang wajar dari iman bersedia berjuang dengan harta, benda, dan nyawa sekalipun. Barang siapa yang turut pergi berjuang, maka derajatnya akan lebih tinggi daripada yang tidak pergi. Ayat ini berkesan amat dalam ke di hati seluruh mukmin di zaman itu. Laki-laki dan perempuan, bahkan kanak-kanak pun bersedia untuk berperang sampai mereka disuruh bergumul oleh Nabi. Diuji mana yang lebih kuat untuk dibawa dan yang belum kuat disuruh sabar untuk dibawa di lain waktu. Menurut sebuah hadis Bukhari, ketika ayat ini turun, seorang muhajirin yang buta, yaitu Ibnu Umi Maktum, mengatakan di hadapan Nabi bahwa dia pun ingin ikut serta pergi berjihad. Sebab dia ingin mendapat derajat kelebihan sebagai mujahid daripada hanya duduk saja di rumah. Tetapi kata riwayat itu Rasulullah SAW telah menjelaskan suku ayat tadi, yaitu yang tidak berhalangan. Oleh sebab itu orang buta, orang pincang, ataupun orang sakit adalah berhalangan. Tidaklah kena dalam ayat ini. Meskipun mereka tidak pergi berjihad, tidaklah rendah derajat mereka sebagai orang yang tinggal duduk saja. Maka datanglah sambungan ayat. Allah telah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta benda mereka dari diri-diri yang mereka itu daripada orang-orang yang duduk satu derajat. Ayat ini telah menjelaskan bahwa bagaimana namun walau bagaimana namun orang yang pergi berperang berkorban dengan harta benda dan menyediakan diri sendiri buat mati lantaran menegakkan agama Allah ini pasti lebih tinggi derajatnya daripada orang yang hanya duduk saja. Walaupun yang duduk itu mengaku beriman juga. Tetapi untuk tiap-tiap satu dari keduanya, yaitu yang turut pergi berperang dan yang duduk saja di rumah, telah dijanjikan Allah kebaikan. Tegasnya, yang berjihad dan yang duduk saja sama-sama mendapat pahala juga dari Allah. Tetapi sudah terang bahwa derajat perang yang diterima oleh orang yang pergi berjihad itu tentu lebih tinggi. Dapatlah dipahami bahwa orang yang duduk tidak pergi berjihad itu tentu ada halangan lain yang tidak memungkinkannya turut pergi. Tetapi sungguh pun tidak turut pergi, dia tetap beriman juga. Bahkan ada yang tetap hendak pergi juga. Tetapi apa boleh buat, ada sesuatu yang menghalangi. Misalnya seorang yang tengah memelihara ayah atau anaknya yang sedang sakit keras. Ketika Rasulullah SAW memimpin perang Tabuk, di tengah jalan beliau berkata bahwa di Madinah masih tinggal beberapa kaum yang bukit manapun yang kamu daki, lembah manapun yang kamu lalui, namun mereka ada bersama kamu. Lalu sahabat-sahabat bertanya, bagaimana demikian ya Rasulullah? Ya Rasulullah, padahal mereka tinggal di Madinah. Beliau menjawab, mereka ingin pergi, tetapi ada halangan yang menghambat. Malahan ada yang telah siap dengan segala senjata dan perbekalan, tetapi terpaksa disuruh pula dan mereka menangis seketika disuruh pulang sebab kendaraan tidak cukup buat membawa mereka. Satu unta hanya memuat 2 orang, paling banyak 3.